selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap semangat untuk belajar meskipun di era pandemi ini dan tetap di rumah saja karena kita belajar dari rumah. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan melakukan pembelajaran ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu sama-sama. Mari kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa pada hari ini atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk itu semua Tuhan. Bapa, sebentar kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua dan menolong anak-anak-Mu, sehingga apa yang boleh dipelajari anak-anak-Mu saat ini itu boleh menjadi bekal bagi kehidupan mereka dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, pada pembelajaran di era pandemi ya, seperti ini jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan, gunakan air mengalir serta menggunakan sabun minimal 20 detik. Lalu yang kedua, gunakan masker karena maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu menghindari kerumunan. Jangan datang ke tempat-tempat yang ramai. Sebaiknya kalau memang tidak perlu keluar di rumah saja. Lalu yang kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas di rumah saja itu lebih baik. Nah, oke. Nah, kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, semua telah siap ya. Nah, sekarang kita akan menyimak materi tentang pendidikan agama Kristen. Tapi Bapak ingin untuk semuanya mempersiapkan alat tulisnya, Alkitabnya untuk kita sama-sama belajar di rumah saja. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, tujuan pembelajaran, jadi setelah pembelajaran hari ini ya, Bapak harapkan kita semua dapat memahami nilai-nilai Kristiani berdasarkan surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 26. Lalu yang kedua, tujuannya adalah mempraktikkan hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, sebelum itu mari kita lihat ya, menurut Springer dikutip oleh Sunario Kartadinata ya, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai itu ada dua pengertian ya. Itu yang pertama adalah banyak sedikitnya isi, kadar atau mutu. Lalu pengertian yang kedua, sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita dapat menyimpulkan nilai itu merupakan suatu yang diyakini ya, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih ya, yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua, nilai adalah produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dalam suatu kelompok. Ya, jadi nilai ini adalah sebuah produk, sebuah kesepakatan bersama yang akhirnya itu dimiliki dalam satu kelompok. Lalu yang ketiga, sebagai standar individu. Nilai ini adalah standar teman-teman. Kalau misalkan kalian belajar di sekolah, kalau misalkan kalian mengerjakan tugas, ya di sana ada standarnya atau kita tahu KKM. Nah, KKM-nya berapa? 75. Kalau misalkan kurang dari 75 tidak memenuhi nilai atau tidak memenuhi standar. Nah, seperti itu. Lalu
apa sih nilai Kristiani? Dapat kita simpulkan ya bahwa nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi nilai Kristiani itu merupakan sebuah tatanan, ya, tatanan hidup yang dijadikan dasar oleh orang Kristen untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Ya, dan ini didasarkan pada siapa? Pada kebenaran Injil Kristus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam penjelasannya di dalam Alkitab, ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Ya, kalian bisa baca di slide yang tampil, ya, yang ada. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini adalah penjabaran mengenai buah roh yang sangat terkenal, ya. Buah roh itu ada berapa? Ada satu, ya. Ada satu buah tapi memiliki 9 rasa. Itu adalah pengertian dari buah roh. Dan nilai-nilai Kristiani juga tercakup di dalam buah roh yang ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, di dalam kitab surat Galatia ini, ya, pasal 5 ayat 22 sampai 26, ya, kata buah di sana itu merupakan bentuk tunggal, ya. Kata buah yang yang dituliskan oleh Paulus itu adalah bentuk tunggal, ya, sebagaimana pada umumnya di surat-surat Paulus yang lain. Nah, kata ini, ya, cenderung menekankan, ya, tentang kesatuan dan keterpaduan dari hidup di dalam roh, ya. Jadi ada kesatuan dan ada keterpaduan di dalam buah roh. Jadi nilai-nilai Kristiani itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi adalah satu kesatuan dan keterpaduan. Makanya tidak boleh dipisah-pisahkan. Buah roh itu tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi, ya. Satu buah tapi ada 9 rasa. Bukan 9 buah tapi ada 1 rasa. Enggak, jangan terbalik, ya. Buah roh itu adalah satu buah tetapi memiliki 9 rasa. Rasanya apa aja? Rasanya yaitu tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia ini untuk memiliki kesatuan dan keterpaduan di dalam hidup, ya, yang dipimpin oleh roh. Jadi hidup dipimpin oleh roh ini harus ada kesatuan dan keterpaduan, ada ketertiban di sana. Dan ini sangat bertentangan dengan kekacauan, ketidakmantapan, ya, dan hidup di bawah daging, tidak seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Galatia bahwa hidup di dalam roh itu sangat penting, ya. Akhirnya ketika hidup dipimpin oleh roh, kita memiliki sebuah kesatuan dan keterpaduan di dalam kehidupan, baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, kesatuan ini adalah bentuk tunggal, teman-teman. Bentuk tunggal yang dipakai untuk menunjukkan ke siapa? Oknum Kristus itu sendiri. Ya, di dalam siapa semua hal ini tampak secara sempurna. Jadi buah roh, ya, segala isi di dalam buah roh
ya, segala rasa, 9 rasa yang ada di dalam buah roh itu tercermin dengan sempurna dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, karena roh berusaha menghasilkan semua ini dengan melahirkan Kristus di dalam diri orang percaya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita ini udah percaya sama Tuhan, ya kita ini menjadi orang yang beriman, akhirnya kita ini memiliki yang namanya buah-buah roh itu. Mungkin saat ini kita masih belajar untuk memupuk buah roh itu agar dapat dirasakan oleh sesama kita. Ya, karena Bapak percaya bahwa ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Roh Kristus, ya, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk memampukan kita melakukan nilai-nilai Kristiani. Yang salah satunya juga adalah buah roh. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ya mengenai nilai-nilai Kristiani. Apa aja sih nilai-nilai Kristiani? Itu yang pertama ada mengasihi Tuhan dan sesama. Ingat ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga yang hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi nilai-nilai Kristiani yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ini harus imbang, teman-teman. Jangan hanya mengasihi Tuhan saja tapi kepada sesama tidak mengasihi, ataupun sebaliknya mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Nah, ini harus berimbang, berjalan bersamaan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu yang kedua, rendah hati. Rendah hati sangat diperlukan ya bagi orang-orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati, karena rendah hati itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan orang lain dan membutuhkan Tuhan. Akhirnya kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak menjadi sombong. Kalau kita berhasil dalam satu aspek, kita tidak menunjukkan siapa diri kita, tidak menyombongkan apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, tapi dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini masih belajar. Oke, dan yang ketiga teman-teman, nilai Kristiani yaitu adalah jujur. Nah, jujur ini penting teman-teman ya, karena kalau misalkan kita ini tidak jujur, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita tidak dipercaya oleh orang lain karena kita ini tidak bisa jujur dengan apa yang kita kerjakan. Misalkan nih contoh ya, ketika mengerjakan ulangan atau ujian ya, kalian ada mungkin satu orang kita melihat ya teman kita ini mencontek, teman kita buka buku, tapi kita nggak mau jujur, kita diam-diam aja karena mungkin merasa sungkan atau merasa takut nanti temannya ini dimarahi. Nah, ini merupakan bentuk tindakan yang tidak jujur, teman-teman. Walaupun mungkin itu terlihat baik ya, oh saya kan kasihan, aku kan kasihan sama temanku. Tapi itu sudah merupakan tindakan yang tidak jujur, dan itu tidak baik dan berdosa, teman-teman. Ya, jadi tetap jujur. Ya, lalu nilai yang selanjutnya adalah bermoral, nilai yang keempat. Bermoral ini juga sangat penting ya, karena manusia ya itu harus memiliki moral dalam kehidupannya. Kalau misalkan tidak memiliki moral, manusia akan hidup semaunya, tidak ada aturan, tidak ada tatanan. Yang penting dia suka, dia lakukan itu. Yang penting dia mau, dia inginkan itu, dia ambil itu aja. Nah, kalau misalkan kita tidak punya moral, akhirnya kita akan hidup semau kita saja, dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, mari kita lihat nilai selanjutnya. Nilai-nilai Kristiani itu juga ada murah hati, teman-teman. Ingat ya, murah hati, bukan murahan, tetapi murah hati. Murah hati itu contohnya suka memberi, ya. Memberi apa? Mungkin memberi waktu untuk mendengar curhatan teman, memberi waktu untuk mendengar materi Bapak Ibu guru, ya. Lalu juga memberikan perhatian. Nah, hati-hati dalam memberikan perhatian karena beberapa kasus yang terjadi ketika diberi perhatian ini nangkepnya berbeda atau berlebihan. Nah, jangan seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan kalian memberikan perhatian ya dalam nilai murah hati, berikanlah perhatian yang sewajarnya. Jangan yang lebay, jangan yang terlalu bagaimana, akhirnya nanti menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah, lalu nilai Kristiani yang selanjutnya
ada kata dan perbuatan itu harus sama, atau kita kenal dengan integritas. Apa yang kita katakan, ya itu yang kita lakukan. Kalau misalkan kita mengatakan saya akan mengerjakan hari ini, oke, kita lakukan, ya, lakukan hari ini dan dikumpulkan hari ini. Jadi dengan antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Nah, nilai selanjutnya adalah kita tidak merasa diri paling benar. Nah, ini bahaya teman-teman. Kalau misalkan kita punya mental, ya, punya mental atau punya prinsip bahwa yang paling benar itu adalah aku, yang lain salah, yang lain nggak mengerti, yang lain tidak perlu membantu. Ya. Yang benar karena yang benar itu hanya aku, yang lain itu nggak bisa. Nah, ini bahaya. Kalau misalkan kalian punya nilai-nilai seperti ini, ayo segera dirubah, segera bertobat. Karena kita ini sejatinya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan Tuhan. Seperti yang Bapak singgung di awal tadi, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama itu harus seimbang. Oleh karena itu kita jangan merasa diri paling benar atau yang paling nah itu bahaya. Ya, yang terhebat, yang terkuat, yang terpandai, ya, akhirnya itu membuat kita menjadi sombong, teman-teman. Ya, jadi hati-hati. Oke, kita lanjut. Ya, nilai Kristiani yang selanjutnya itu tidak menyimpan dendam. Ya, tidak menyimpan dendam. Nah, kalau misalkan dalam satu kegiatan, ya, atau dalam satu acara, mungkin taruhlah permainan, ya, dalam bermain. Nah, ini ada yang tidak suka dengan temannya atau berbeda pendapat. Nah, akhirnya dari berbeda pendapat ini janganlah menyimpan dendam kepada temanmu yang berbeda pendapat. Mungkin itu membuat hatimu kecewa, membuat hatimu merasa tidak nyaman. Tapi percayalah, ya, ketika kamu menyimpan dendam, ketika kita menyimpan dendam dalam diri kita akan merasa tidak damai sejahtera. Tidak ada rasa damai dalam hidup kita. Yang ada rasanya adalah khawatir, yang ada rasanya adalah curiga, ya kan? Mencurigai teman kita, aduh jangan-jangan dia ini punya maksud yang nggak benar nih, aduh jangan-jangan dia ini, jangan-jangan, nah akhirnya seperti itu. Kita hidup merasa tidak damai sejahtera. Hidup kita itu terus dihantui oleh kesalahan-kesalahan, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengampuni orang lain. Nah, ini adalah kelanjutan, ya, kesinambungan dari yang tidak menyimpan dendam. Nilai tidak menyimpan dendam dengan mengampuni orang lain. Jadi kalau sudah kita tidak menyimpan dendam, kalau misalkan ada orang yang lain yang salah, kita juga harus terbuka untuk berani mengampuni orang lain dan juga mengakui kesalahan, tidak merasa paling benar. Kalau memang salah, katakan saya salah. Dan kalau memang ada orang lain yang salah, berikan pengampunan orang lain, jangan simpan dendam. Oke. Nah, jadi teman-teman, nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus melalui pengajarannya maupun praktek kehidupan Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sudah banyak sekali memberikan contoh nilai-nilai yang harus kita teladani. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi juga melakukannya dalam hidup. Ya, jadi kita ini diberikan teladan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh kita tanpa memberikan contoh, tetapi Tuhan memberikan contoh dalam kehidupannya untuk kita lakukan, untuk dapat kita teladani. Dan nilai-nilai Kristiani juga bersifat universal, teman-teman, ya, atau dapat diterapkan oleh semua orang. Ingat di buah roh, ya, satu buah 9 rasa, dari 9 rasa buah roh itu berlaku universal, ya, tidak hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk semuanya, karena tidak ada hukum yang menentang kebenaran dari buah roh, yaitu kasih, lemah lembut, ya, penguasaan diri dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera benarnya ada di dalam buah roh itu. Mari kita belajar untuk memahami dan mengerti tentang nilai-nilai Kristiani
Dan Bapak harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini mengenai nilai-nilai Kristiani. Tetapi tidak berhenti dari situ, ya. Tidak hanya memahami, tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukan nilai-nilai Kristiani. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan nilai-nilai Kristiani. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nilai-nilai yang boleh kami pelajari pada saat ini Bapa, di mana kami boleh belajar mengenai nilai-nilai yang telah Engkau berikan contoh keteladanan hidup untuk kami lakukan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami dan juga membimbing kami untuk senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu dalam melakukan pembelajaran dan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu, dikuasai.